Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, agar kalian menjadi manusia yang istimewa. Ya, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah, berapa lama lagi kita akan hidup di muka bumi ini? Saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, bahkan orang-orang terdekat kita telah pergi. Kita hidup di dunia yang penuh dengan bencana, musibah yang silih berganti datang. Kenapa ada musibah? Kenapa kita merasakan kesulitan, merasakan sakit, merasakan ketakutan, kekhawatiran dengan masa depan? Ya itulah dunia. Dan di antara yang merusak dunia kita adalah kita sendiri. Dosa, kemaksiatan. Apa yang menyebabkan bumi ini pernah tenggelam sehingga air itu sampai ke puncak gunung yang tertinggi? Apa jemaah? Dosa. Apa yang menyebabkan sebuah kaum di balik negeri mereka diangkat sampai menuju ke langit, kemudian dibalikkan ke dalam bumi? Belum lagi dilempari bebatuan kepada mereka. Dosa. Apa yang menyebabkan kaumnya Nabi Saleh jantung mereka putus dengan teriakan Jibril alaihi salam? Dosa. Qarun, siapa yang tidak kenal dengan Qarun? Berapa banyak harta yang dia miliki. Mungkin semua orang berpikir dia adalah orang yang paling berbahagia. Lah, dia orang yang paling sengsara hidupnya, sakit jiwa dia. Ya, tatkala Qarun keluar dengan hartanya, berjalan, dipandangi oleh manusia, mereka ingin seperti Qarun. Mereka mungkin juga berharap bisa dikasih rizki seperti Qarun. Tapi ceritanya lain. Tatkala Allah mengatakan fakhasafna bihi wa bidarihil ard, kami tenggelamkan dia bersama rumah dan harta dia. Kemudian baru manusia sadar. Allah berfirman, bulan ini bulannya Al-Quran. Sebagian kita akan menghatamkan Al-Quran.
Mungkin sebagian akan melewati satu ayat berulang kali, tapi ayat itu tidak membekas apa-apa di dirinya. Perlu dibaca sama artinya, perlu dihayati maknanya. Di surat Al-Ankabut ayat 40. Nanti pulang dari sini dibuka lagi itu Quran. Allah mengatakan fakullan akhadna bidzambi. Semua kami berikan hukuman atas dosa-dosa mereka. Kita sering nyalahkan orang lain. Oh, gara-gara fulan. Semua karena dosanya. Faminhum man arsalna alaihim hasiba. Sebagian mereka ada yang kami kirimkan batu yang menghancurkan mereka. Kerikil-kerikil yang membinasakan mereka. Wa minhum man akhadathu sayhah. Sebagian mereka ada yang dikasih hukuman dengan teriakan yang membuat jantung itu putus. Wa minhum man khasafna bihil ard. Di antara mereka yang ada yang kami tenggelamkan. Ya. Wa minhum man aghraqna. Ada yang ditenggelamkan di bumi, ada yang kami banjiri dengan air mereka, kata Allah. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum. Tidak mungkin Allah menzalimin mereka. Lalu mungkin akan ada sebagian mengatakan, apa dosa mereka? Nggak ada, jemaah. Kita penuh dengan dosa. Tapi dosa itu tidak tampak di kulit kita. Kata Allah, wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Kegundahan yang kita rasakan, kegalauan di dalam jiwa, sempitnya rizki kita, keributan di dalam rumah tangga, dzunub, dosa. Kata Allah Azza wa Jalla di surat Asy-Syura ayat 30. Yang khatam Quran akan lewat ayat ini. Allah mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian melainkan gara-gara tangan kalian sendiri, gara-gara dosa kalian. Wa ya'fu an katsir. Dan banyak yang Allah maafkan. Kalau dengan setiap dosa yang kita kerjakan Allah berikan musibah kepada kita, kita nggak akan nyampe ke masjid ini, jamaah. Dari rumah kita nggak bakal sampai ke tempat ini. Tapi Allah banyak maafkan dosa-dosa kita. Bahkan banyak di antara kita yang lupa berapa banyak dosa yang sudah dia kerjakan. Dia ingat tadi malam dia salat tarawih, ya. Dia ingat tadi pagi dia baca zikir pagi. Tapi dosa-dosa kata Allah, ahsahullah wa nasu. Allah catat semuanya dan mereka lupa. Ramadan hadir untuk membersihkan kita dari dosa-dosa kita, untuk menghapuskan kesalahan kita. Wa Ramadan ila Ramadan. Dari satu Ramadan ke Ramadan selanjutnya kafarah, penghapusan dosa. Tapi satu syaratnya, engkau tinggalkan dosa-dosa besar. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali duduk beliau beristighfar, mengatakan Rabbi ghfirli wa tub alayya. Ya Allah, wahai Rabbku, ampuni aku ya Allah, berikan taubatmu kepadaku ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau maha pengasih dan maha pengampun ya Allah. 100 kali beliau membaca itu. Sekali duduk. Padahal sudah diampuni dosa-dosa beliau yang lalu dan akan datang. Allah memanggil kita.
Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, kita disuruh puasa, iya. Kita disuruh bertakwa, iya. Kita disuruh bertobat sama Allah Azza wa Jal. Jangan pernah ada yang merasa tidak berbuat dosa Ramadan. Jangan sok suci. Jangan merasa sudah baik. Banyak dosa kita. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa kedudukan tobat ini kedudukan semua orang. Nggak ada ceritanya orang berhenti bertobat. Ketika engkau awal hijrah, engkau harus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika engkau di pertengahan perjalanan menuju kepada Allah, engkau bertobat lagi. Ketika engkau sampai puncak dari ibadahmu, tobat lagi sama Allah. Bagaimana Allah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang 13 tahun berjuang di kota Mekah, kemudian hijrah dengan penuh pengorbanan, lalu beliau menaklukkan kota Mekah. Turun firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Engkau melihat orang berbondong-bondong masuk kepada agama Allah. Apa yang seharusnya dilakukan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Disuruh bertasbih dan beristighfar. Itu Nabi. Tatkala beliau sudah sampai puncak dari perjuangan beliau, disuruh bertasbih sejak turunnya ayat itu. Sampai datang ajal menjemput beliau. Beliau kalau ruku, beliau kalau sujud, beliau mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Terus minta ampun beliau sampai akhir hayatnya alaihi salatu wassalam. Jangan merasa sudah baik. Semakin engkau baik, semakin banyak istighfarmu. Semakin kau dekat sama Allah, semakin banyak taubatmu. Tubu ilallah taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah memasukkan kalian ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين قائد الغر المحجرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، ada 3 syarat taubat yang terkadang di bulan Ramadan ini kita perlu bermuhasabah. Apakah kita sudah benar-benar bertobat kepada Allah? Yang pertama, menyesal. Bukti dia menyesal. Dia benar-benar bersedih. Kenapa aku lakukan dosa itu?
Dia tidak ingin ada orang yang tahu dengan dosa-dosa yang dia kerjakan. Dia menyesal. Yang kedua, dia meninggalkan dosa itu. Dia menjauh dari tempat-tempat yang kemarin membuat dia terjebak dalam dosa itu. Bukti dia meninggalkan dosa itu, dia tinggalkan kawan-kawan, sohib-sohib yang membuat dia terjerumus dalam dosa itu. Itu taubatan nasuha. Dan bertekad untuk tidak mengulangi. Dan tanda engkau bertekad untuk tidak mengulangi, engkau ganti perbuatan buruk itu dengan perbuatan kebajikan. Engkau ganti, engkau perbanyak istighfar, engkau perbanyak baca Quran, engkau perbanyak datang ke rumah Allah Azza wa Jal. Itu bukti kalau engkau memang benar-benar bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau ternyata dosamu berkaitan dengan manusia, engkau pernah membuli seseorang, engkau pernah ngambil harta fulan, engkau pernah mukul fulan, mungkin 40 tahun yang lalu tatkala engkau muda, mungkin 50 tahun yang lalu. Itu dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Enggak cukup engkau menyesal, tidak cukup engkau meninggalkan dosa itu, tidak cukup engkau bertekad untuk tidak mengulangi, engkau perlu minta dihalalkan kepada fulan. Engkau perlu minta maaf sama fulan, cari fulan, karena dia akan cari engkau di padang mahsyar. Ya. Dan dia akan dapatkan engkau di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai engkau jadi orang yang bangkrut pada hari kiamat. Engkau puasa 40 tahun Ramadan, engkau berhaji berulang kali, engkau bersedekah miliaran. Di padang mahsyar semuanya habis. Gara-gara engkau punya dosa sama orang lain. Maka ahibati fillah, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, falyatahallal minhul yawm. Hari ini engkau minta dihalalkan. Hari ini. Yang memutus silaturahim, mungkin dia bangga memutuskan silaturahim, la yadkhulul jannah qati, enggak masuk surga. Yang memutuskan rahimnya enggak masuk surga. Keputusan siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah kita bertobat dengan taubatan nasuha. Kita cari dosa-dosa kita yang mungkin kita sudah lupa, kepada umat manusia, kepada kerabat, kepada siapapun. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Ahibati fillah, hari ini hari Jumat, Jumat pertama di bulan Ramadan. Nanti sore akan berkumpul waktu mustajab, hari Jumat, akhir Jumat. Ada waktu mustajab di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa dan akan berbuka. Maka perbanyak doa minta ampunan sama Allah Azza wa Jalla. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.